Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainur Fitri Andayani. Saya dari kelas B dengan 230-302-110-156. Jadi saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas PowerPoint Pancasila yang bertema Pancasila dan Gerakan Kontra Negara. Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia. Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang diakui sebagai panduan bagi penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Diprakarsai oleh Bapak Bangsa Indonesia kita, yaitu Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, Pancasila diresmikan pada tanggal 1 Juni 1945, menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan moral dan filosofis bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila mengakui keberagaman agama di Indonesia dan menekankan pentingnya keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya sendiri. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan perlunya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Pancasila mengajarkan untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta berupaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas segala perbedaan, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan. Kerukunan dan solidaritas antar warga negara menjadi kunci bagi kemajuan bersama. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, dan setiap warga negara berhak ikut serta dalam proses demokrasi. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menunjukkan tekad untuk mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini mencerminkan semangat untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Gerakan kontra negara. Gerakan kontra negara tidak merujuk pada istilah yang umum digunakan atau diakui secara luas. Namun istilah semacam ini mungkin mengacu pada aktivitas atau gerakan yang bertentangan dengan negara, seringkali dengan tujuan yang melanggar hukum atau merusak stabilitas dan keamanan negara. Gerakan semacam ini dapat mencakup aktivitas subversif, terorisme, pemberontakan, atau kelompok-kelompok yang berusaha merusak tatanan sosial dan politik yang sah. Pemerintahan umumnya menanggapi gerakan semacam ini dengan tegas untuk memelihara keamanan dan stabilitas nasional. Penting untuk diingat bahwa keterlibatan dalam gerakan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum dapat membawa konsekuensi serius, baik secara hukum maupun sosial. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip legalitas dan etika dalam berinteraksi dengan negara dan sesama warga negara. Beberapa gerakan yang dapat disebutkan sebagai gerakan kontra Pancasila antara lain yang pertama yaitu Gerakan 30 September atau biasa dikenal sebagai G30S terjadi pada tahun 1965. G30S merupakan kudeta militer yang menyebabkan krisis politik di Indonesia. Meskipun awalnya disebut sebagai Gerakan 30 September, tetapi kemudian pemerintah menyebutnya sebagai Gerakan Kontra Pancasila karena terlibat dalam aksi pembunuhan terhadap sejumlah tokoh militer dan politik yang dituduh sebagai gerakan komunis. Yang kedua ada DITII atau Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Merupakan gerakan separatis Islam yang berusaha mendirikan negara Islam di Indonesia dengan beberapa kelompok yang mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga ada Gerakan Aceh Merdeka. Kelompok separatis di Provinsi Aceh yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan dari pemerintahan Indonesia. Yang keempat yaitu ada Gerakan Papua Merdeka atau OPM, gerakan separatis di Provinsi Papua yang berupaya memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Penting untuk dicatat bahwa mencatat gerakan sebagai kontra Pancasila dapat melibatkan perspektif politik yang beragam, dan beberapa kelompok mungkin menganggap diri mereka sebagai pejuang hak-hak atau kebebasan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, beberapa gerakan mungkin telah mengubah tujuan atau bubar. Selain itu, interpretasi dan pandangan terhadap gerakan tersebut dapat berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang politik dan sejarah. So, the conclusions that can be drawn from this theme are: Pancasila sebagai ideologi dasar Indonesia mewakili fondasi moral dan filosofis yang menjadi panduan bagi negara ini sejak hari kemerdekaannya. 5 sila yang bentuk Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal seperti keberagaman, keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, fenomena gerakan kontra negara mencakup berbagai aktivitas yang menentang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tatanan negara yang sah. Ini dapat melibatkan gerakan subversif, terorisme, pemberontakan, atau kelompok-kelompok yang berusaha merusak stabilitas dan keamanan nasional. Meskipun Pancasila diakui sebagai landasan ideologis, terdapat tantangan dari gerakan-gerakan kontra Pancasila, termasuk diantaranya gerakan sejarah seperti gerakan G30S atau gerakan 30 September, DTII, gerakan Aceh Merdeka atau gerakan Papua Merdeka atau PM, serta adanya ideologi tandingan seperti Islamisme, komunisme, dan ekstremisme politik. Penting untuk selalu memahami dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bersama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya pencegahan terhadap gerakan kontra negara harus dilakukan untuk menjaga integritas dan kedaulatan negara serta memastikan keberlanjutan persatuan dan keadilan di Indonesia. That's all the presentations I can deliver on the theme of Pancasila and the Counter-State Movement atau Pancasila dan Gerakan Kontra Negara as the final assignment for Pancasila. Sorry if I said something wrong or I have made a mistake, and hopefully we get the best score. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.